Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Anak-anak, kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya? Ya, kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang tokoh dalam cerita fiksi, tema 8, subtema 2. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Serta siapkan alat tulis kalian masing-masing. Semangat belajar! Sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan sendiri yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam suatu cerita, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Yang kedua yaitu tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting atau hanya sebagai penunjang atau pelengkap dalam suatu cerita. Tokoh dapat juga dibedakan sesuai dengan peran tokoh dalam suatu cerita. Peran tokoh dalam cerita dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa yang disebut dengan peran protagonis, antagonis, dan tritagonis? Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik hati sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Tokoh ini mendukung jalannya cerita, sehingga tokoh ini berada dari awal sampai akhir suatu cerita. Yang kedua yaitu peran tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh ini cenderung menciptakan konflik atau menentang jalannya cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya tidak disenangi pembaca. Dan yang ketiga yaitu tritagonis. Peran tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kira-kira bagaimana ya cara menentukan tokoh dalam cerita? Ya, yang pertama, anak-anak harus membaca cerita dengan teliti. Yang kedua, pahami cerita dari awal hingga akhir. Jika anak-anak membaca cerita itu dengan teliti, maka nanti anak-anak dapat memahami isi cerita dari awal hingga akhir. Yang ketiga, perhatikan konflik yang terjadi dalam cerita. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita pada kali ini tentang tokoh dalam suatu teks fiksi. Pesan Ustazah,
Tetap semangat belajar dan beribadah walaupun masih belajar dari rumah ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.